Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Eka Stiani Marsudi Utami NIM A510190050. 2. Luqmanul Hakim NIM A510190071. 3. Ida Nur Hasanah NIM A510190080. 4. Eko Yunia Nur Afifah NIM A510190081. 5. Elok Puspita Sekarsari NIM A510190090. 6. Anissa Nur Lebdaningrum NIM A510190102. Di sini kami akan menjelaskan tentang problem based learning. Apa itu problem based learning? Pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan yang berpusat pada siswa yang mengatur kurikulum dan instruksi di sekitar situasi masalah tidak terstruktur dan dunia nyata yang dibuat dengan hati-hati. Apa yang dilakukan guru dan siswa dalam problem based learning? Siswa bekerja di kelompok kecil dan memikul tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri baik secara individu maupun bersama-sama. Guru dalam PBL berperan sebagai model, pelatih, penanya, pemandu, dan pembimbing, menghubungkan problem based learning dengan konteks dan ilmu pembelajaran. Dukungan teoritis terkuat untuk PBL bertumpu pada perspektif konstruktivis tentang bagaimana orang belajar, khususnya karya dua psikolog Eropa, Jean Piaget dan Lev Vygotsky, dan karya awal filsuf Amerika John Dewey. Piaget 1954,1963 mempelajari perkembangan intelektual selama lebih dari 50 tahun. Dia menegaskan bahwa rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk memahami memotivasi anak-anak untuk menyelidiki dan membangun teori yang akan menjelaskan lingkungan dan pengalaman mereka. Mengapa menggunakan problem based learning dan apakah efektif? Beberapa bidang penyelidikan telah memberikan kontribusi untuk penelitian ini. Pembelajaran berbasis masalah telah terbukti melibatkan siswa secara aktif dalam pengalaman belajar yang relevan. Keterlibatan aktif dalam masalah membantu siswa mengakses pengetahuan sebelumnya dan mengarah pada pemahaman yang mendalam. Tampaknya, informasi baru diproses dan dipahami lebih baik jika siswa memiliki kesempatan untuk menguraikan informasi itu dalam situasi pemecahan masalah. Demikian pula pembelajaran yang terjadi dalam konteks situasi kehidupan nyata lebih mungkin untuk dipertahankan dan diterapkan. Problem based learning mempromosikan prestasi dan berpikir tingkat tinggi, kegiatan belajar yang melibatkan pemikiran, pemecahan masalah, dan pemahaman sering memiliki efek yang lebih positif pada prestasi siswa daripada metode pengajaran yang lebih tradisional. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi perencanaan pembelajaran problem based learning. Ada 6 tugas utama yang perlu dipertimbangkan ketika merancang PBL. Yang pertama, mengklarifikasi konten dan tujuan. Yang kedua, memilih atau merancang masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya. Yang keempat, mempersiapkan penilaian. Yang kelima, mengorganisir kelompok belajar. Yang keenam, mengorientasikan siswa pada problem based learning. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran problem based learning. Yang pertama, mempresentasikan masalah. Siswa mendiskusikan apa yang telah mereka ketahui tentang masalah, membuat daftar pertanyaan, dan mencatat pemikiran dan hipotesis awal mereka tentang masalah tersebut. Yang kedua, merencanakan investigasi. Merencanakan penyelidikan dan memutuskan jenis sumber daya untuk mereka perlukan untuk memberikan kriteria, tempat, dan daftar periksa untuk memandu perencanaan dan penyelidikan siswa agar dapat memutuskan detail dan merencanakan tindakan spesifik yang perlu mereka ambil. Yang ketiga, melakukan investigasi. Pemeriksaan atau tolak ukur diidentifikasi dalam rencana pembelajaran. Siswa diajarkan untuk memantau diri mereka sendiri, pemahaman mereka, dan strategi belajar mereka. Yang selanjutnya, mendemonstrasikan pembelajaran. Mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dan untuk berdiskusi
dan berdebat satu sama lain. Produk akhir atau presentasi didefinisikan secara hati-hati di awal proyek atau unit PBL dan memandu investigasi secara keseluruhan. Yang terakhir, refleksi dan evaluasi. Refleksi dan pembekalan pada proses pemecahan masalah merupakan bagian integral dari pembelajaran berbasis masalah. Penting bagi siswa untuk merefleksikan pengetahuannya dan keterampilan yang mereka peroleh, strategi pembelajaran yang mereka gunakan, dan kontribusi yang telah mereka buat untuk kelompok belajar mereka. Ini memungkinkan mereka untuk meringkas konsep dan pemahaman yang telah mereka peroleh. Variasi problem-based learning. Yang pertama, aktivitas berbasis masalah. Salah satu cara untuk memulai PBL adalah dengan memperkenalkan kegiatan berbasis masalah singkat yang dapat diselesaikan oleh kelompok kecil siswa dalam periode waktu 30 hingga 45 menit. Yang kedua, hari dan unit pembelajaran interdisipliner berbasis masalah. Perencanaan pembelajaran interdisipliner berbasis masalah dimulai dengan mengidentifikasi pertanyaan besar atau situasi masalah penting atau esensial. Masalah ini mungkin terkait dengan standar kurikulum tertentu atau mungkin tumbuh dari isu-isu lokal yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, proyek problem-based learning. Proyek PBL adalah bentuk lain dari pembelajaran berbasis masalah. Biasanya proyek PBL dimulai dengan produk akhir atau artefak dalam pikiran. Contoh produk puncak dapat mencakup menulis laporan atau proposal, merancang model, membuat produksi, multimedia, membuat presentasi lisan, berpartisipasi dalam diskusi panel, merancang situs web, mengembangkan cetak biru, atau membuat rencana bisnis kecil. Selanjutnya, yang nomor 4, unit dan kursus berbasis masalah. Unit dan kursus berbasis masalah adalah variasi PBL yang paling kompleks. Mereka adalah bentuk PBL yang paling terbuka dan berpusat pada siswa. Dalam variasi ini, seluruh unit atau kursus diatur di sekitar situasi masalah dan siswa secara aktif terlibat dalam membuat keputusan pada semua aspek pengajaran. Definisi masalah dan perencanaan. Unit atau kursus PBL dimulai dengan menghadirkan siswa dengan situasi masalah pada kehidupan nyata yang tidak terstruktur. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperkenalkan pelajaran seperti menampilkan video, membaca kutipan dari sebuah artikel, mengundang pembicara tamu, mempelajari skenario, dan berbagai surat dari organisasi luar. Pengenalan masalah juga dapat mengidentifikasi peran dan berbagai perspektif bagi siswa dan menempatkan masalah yang diselidiki dalam konteks dunia nyata. Selanjutnya, investigasi dan penyelidikan. Setelah fase perencanaan, siswa memulai penyelidikan mereka dengan mengumpulkan informasi dari berbagai bahan cetak, internet, dan wawancara, serta observasi. Waktu dibagi antara penelitian individu dan penelitian kelompok. Anggota kelompok secara teratur dibagi untuk berbagi dan menggabungkan ide dan sumber daya mereka. Secara kolektif, kelompok kemudian mendiskusikan dan merevisi ide dan hipotesis awal ketika informasi baru tersedia. Selanjutnya, presentasi dan demonstrasi. Menjelang akhir unit atau kursus, anggota kelompok belajar menyajikan apa yang telah mereka pelajari dan mempertahankan keputusan dan pilihan yang telah mereka buat. Kelompok penyaji juga menjawab pertanyaan tentang cara investigasi yang dilakukan dan keputusan yang dibuat selama proses tersebut. Siswa lain dan anggota masyarakat berpartisipasi dalam diskusi dan debat tentang pekerjaan masing-masing kelompok. Mereka juga menilai produk dan presentasi menggunakan rubrik dan daftar pustaka. Yang selanjutnya yaitu refleksi dan evaluasi. Sesi terakhir dari unit PBL dan kursus melibatkan refleksi. Individu dan kelompok merefleksikan pembelajaran, pemikiran, pilihan, dan kesalahan mereka, dan
serta strategi pembelajaran dan proses kelompok yang mereka gunakan. Kegiatan ini membantu mengembangkan keterampilan belajar metakognitif dan mandiri. Ini adalah komponen kunci dari PBL dan tidak boleh diubah-ubah. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang penilaian Problem Based Learning atau PBL. Penilaian PBL ini terdapat 4 jenis penilaian, yaitu penilaian diri, penilaian rekan, penilaian guru, dan penilaian ahli. Dan beberapa hasil belajar yang harus dinilai meliputi pengetahuan isi, keterampilan inquiry, dan keterampilan proses yang meliputi kolaborasi, pemecahan masalah, pembelajaran mandiri, dan manajemen proyek. Pengetahuan konten dapat dinilai menggunakan kertas dan pensil, tes wawancara, dan penilaian kinerja. Sedangkan keterampilan proses dapat dinilai dengan menggunakan survei, daftar periksa observasi, dan kuesioner umpan balik untuk kelompok. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini menuntut siswa untuk terlibat aktif dalam proses penilaian. Siswa secara individu dapat menilai pengetahuan, keterampilan, dan kontribusi pada kelompok mereka. Selanjutnya, tantangan Problem Based Learning. Tantangan siswa menurut Achilles dan Hoover tahun 1996, Adelson, Gordon, dan Peah tahun 1999, dan Krajcik, Czerniak, dan Berger tahun 2003. Pertama, menemukan pernyataan yang bermakna. Kadang-kadang mereka mengejar pernyataan berdasarkan preferensi pribadi daripada yang memerlukan penyelidikan. Kedua, mengelola kompleksitas dan waktu. Siswa membuat rencana yang tidak lengkap atau terlalu rumit untuk dilaksanakan. Yang ketiga, mengubah data. Siswa dapat mempresentasikan data dan menyatakan kesimpulan tanpa mendeskripsikan hubungan antar keduanya. Yang keempat, menggunakan argumen logis. Argumen untuk mendukung klaim terkadang bisa lemah atau tidak ada pendukung sama sekali, mirip dengan opini tanpa sumber dan data. Dan yang terakhir, kolaborasi. Beberapa siswa tidak memiliki keterampilan bekerja dalam kelompok secara efektif. Tantangan guru. Pertama, proses versus konten. PBL melibatkan siswa dalam studi mandiri dalam mengejar pemahaman mendalam tentang topik yang dipilih. Guru dengan demikian dihadapkan pada dilema mengajar, tujuan, dan proses pemecahan masalah melawan tekanan untuk mencakup semua materi yang diidentifikasi dalam kerangka dan standar kurikulum. Yang kedua, mengelola banyak grup dan banyak topik. Siswa dalam kelompok PBL bekerja dengan cara yang berbeda dan kecepatan yang berbeda. Hal ini menuntut guru untuk mengembangkan strategi dan struktur untuk memantau dan mengelola pekerjaan siswa sambil pada saat yang sama mempromosikan pembelajaran mandiri. Yang ketiga, konten umum versus diferensiasi. Seperti kebanyakan pendekatan untuk mengajar, menggunakan PBL menyajikan guru dengan dilema mengajar yang umum. Ditentukan kurikulum sebagai kontras dengan memungkinkan siswa untuk mengejar situasi masalah yang disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan mereka. Yang keempat, waktu. Proyek dan kegiatan PBL umumnya membutuhkan lebih banyak waktu instruksional daripada pendekatan lain, dan seringkali lebih dari yang diantisipasi. Ini menyajikan guru dengan keputusan yang sulit dan menyakitkan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya waktu yang langka. Yang kelima, pemberdayaan versus kontrol. PBL membutuhkan menemukan keseimbangan yang halus antara memberikan otonomi dan pilihan siswa dan untuk mempertahankan beberapa derajat kendali dan arah. Yang keenam, menilai keterampilan proses. Menilai hasil proses lebih sulit dan lebih subjektif. Menantang untuk mengembangkan keterampilan pengamatan yang baik dan untuk bergerak melampaui menggeneralisasi tentang perilaku siswa dan memberikan siswa umpan balik tentang perilaku belajar spesifik yang mengarah pada keberhasilan dalam menggunakan PBL. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.